Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah apa kabar? Udah sehat semua, Nak? Alhamdulillah luar biasa. Oke, nah sebelum kita belajar, kita doa dulu ya. Mudah-mudahan pertemuan kali ini diberikan kemudahan untuk menyerap pembelajaran. Oke, berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Review materi, Miss. Yes, review materi. Nah, oke, langsung aja Ibu akan share. Ini dia review materi. Oke. Nah, kalau udah review materi, berarti kita akan mereview semua materi yang ada di semester 1. Ya karena, oke, sorry, ini untuk review persiapan UH ya, berarti kita mereview materi terakhir yang akan kita pelajari, yang sudah kita pelajari. Nah, adapun itu tentang teori pasangan elektron kulit valensi dan teori domain elektron untuk menentukan bentuk molekul, dan yang kedua adalah menghubungkan interaksi antara ion atau molekul. Nah, ini berarti adalah interaksi antar molekul ya, Nak ya. Oke. Nah, ini soal yang pertama. Bisa kita lihat, coba. Senyawa kovalen X2Y terbentuk dari atom dengan nomor atom X dan Y berturut-turut adalah, oke, berapa ini, Nak? 17 dan 8, ya kan? Artinya nomor atom X berapa? 17. Oke, 17. Ya, kita buat di sini. X 17 dan Y adalah 8. Nah, ya kan? Nah, kita apakan mereka? Konfigurasi. Ya, konfigurasi. Oke, sebelumnya di sini apa yang ditanya, Nak? Bentuk molekul dari senyawa yang dapat dibentuk. Nah, langsung aja nih, patokannya adalah si X2Y. Oke. Nah, maka langsung aja ini kita konfigurasikan secara kulit, yaitu 2, 8, 7. Oke, ini 2, 6. Siapa atom pusatnya pada X2Y? Y sebagai atom pusat, maka dia di tengah. Oke, Y, kiri kanan adalah X. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Kalau Y adalah atom pusat, berarti X ini adalah atom yang diikat. Ingat, penulisan elektron itu dimulai dari mana? Atom pusat atau atom yang diikat? Atom yang diikat. Maka ini patokannya adalah valensinya 7, maka untuk stabil dia perlu berapa? 1. Elektron. Iya, maka menuliskannya di sini 1. Oke, di sini juga 1. Maka sisa valensinya berapa, Nak? 6. Oke, 3, 4, 5, 6. Oke, 7. Pas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, selanjutnya apa? Kalau X udah ngasih 1, maka Y juga ngasih 1. Oke, maka di sini kita buat 1 dengan lambang elektron yang berbeda. Maka sisa valensi Y berapa? 4. Miss. Yes, 4. 2 di atas, nah 2 di bawah. Oke, maka kalau kita buatkan ikatannya adalah Y, ikatan kovalen tunggal dengan X. Nah, terus di sini X dia punya elektron bebas. Nah, begitu juga dengan si Y, dia punya elektron bebas. Oke, sekarang Ibu mau nanya nih, kalau ditanya tipe molekul dari X2Y, nah apa? AX2, E2. Iya, ikatannya ada 2 ya. Ingat, ikatan itu dilambangkan dengan X, ini adalah pasangan elektron ikatan.
Dan E itu adalah pasangan elektron bebas. 2 ini kalian harus ingat, nak. Nah, oke. Maka tipenya adalah AX2, elektron bebas yang ada di atom pusat. Ingat, bukan di atom yang diikat. Berarti ada 2 pasang. Maka di sini jumlahnya E-nya ada 2. Nah, sekarang tinggal kemampuan mengingat kalian. Kalau AX2, Y2, itu bentuk molekulnya apa? Ayo. Miss. Apa, nak? V. Iya, bentuk V. Nah, udah hafal belum kira-kira daftar bentuk molekul yang kemarin? Insya Allah, Miss. Ya. Belum, oke. Nah, ini buat bentuk molekul. Bentuk molekulnya adalah bentuk V atau V-shape ya. Nah, Bu, emangnya nih ada nyambung-nyambungnya bentuk V? Ada dong, nak. Jadi ingat, kalau misalkan ada suatu atom pusat sebanyak 1, kemudian ada, ini kita coret aja. Ini ada ikatan, ada ini, atom yang diikat. Maka kalau atom pusatnya punya 2 elektron bebas, 2 pasangan, nah berarti bentuknya seperti ini, nak. Ingat, tolakan pasangan elektron bebas ketemu dengan pasangan elektron bebas, mereka akan menyebabkan sudut ikatannya semakin besar. Sehingga akan menyebabkan apa? Bentuk molekulnya seperti V, V-shape. Nah, kenapa nggak seperti ini, Bu? Ini kan berdasarkan struktur teorinya, 2 dimensi, struktur di kertas. Kalau dia secara nyata, secara 3 dimensi, mereka akan menyusun diri seperti ini, nak. Ya, untuk mencapai kestabilan. Oke. Bentar ya, Ibu akan ngecas dulu ya. Oke, kita lanjut ya sama yang nomor berikutnya. Nah, yang nomor 2, pernyataan yang benar tentang P. Oke, tadi yang belum selesai, nak ya, sorry. Oke, maka jawabannya ini apa? C, Miss. C. Iya, C ya. Nah, oke, C. Next, yang nomor 2, pernyataan yang benar tentang PCl3. Oke, PCl3. Nah, ini nggak dikasih tahu nomor atomnya. Ya. Jadi bagaimana caranya, nak? Kalau ingat, kalau kita mau mengetahui bentuk molekul, kemudian hibridisasi, itu nomor atom harus tahu. Minimal tahu elektron valensi. Dari mana kita dapatkan elektron valensi? Kalau nomor atom nggak dikasih tahu? Golongan, Miss. Golongan, Miss. Ya, dari golongan. Makanya kalian hafal golongan. 1 sampai A aja. 1 sampai 8 A aja ya. Nah, yang lainnya, yang B, itu tidak usah dihafal. Oke. Maka langsung aja P. P itu golongan berapa? 5, Miss. Nah, Miss. Nah, iya. P itu golongan 5. Berarti elektron valensinya adalah 5. Nah, sedangkan Cl itu golongan 7, Miss. 7. 7, berarti elektron valensinya adalah 7 elektron. Maka kita gambarkan saja langsung PCl3 dengan P sebagai atom pusat di tengah, Cl di kiri, di kanan, boleh di atas, boleh di bawah. Nah, PCl3. Oke. Berarti di sini atom yang diikat siapa? Cl, Miss. Cl. Perlu berapa supaya stabil? 1, Miss. 1. Ya, perlu 1 elektron, maka menuliskannya di sini 1, 1, dan 1. Jadi sisa valensi Cl berapa, nak? 6, Miss. 6. Yes, 6. Nah, ini juga 6, dan ini juga 6. Oke, nah kalau Cl udah ngasih 1 ke P, maka P juga harus ngasih 1. 1. Oke, ngasih 1, 1, dan 1. Sehingga sisa valensi P berapa? 2, Miss. 2. Oke. Yuk kita buatkan ikatannya, maka P berikatan kovalen tunggal dengan atom Cl. Oke. Harus dibuatkan elektron bebas atom Cl ya. Elektron bebas itu wajib dibuat, nak. Oke. Walaupun dia atom yang diikat. Terus di sini P-nya punya sisa elektron 2. Sehingga, nah, kita cek option yang benar, nak ya. Tidak mengikuti kaidah oktet. Benarkah? Pernyataan A.
Dari Enggak, mana kita Mem. menentukan? Iya, oktet. Salah ya. Oktet itu apa, Nak? Atom pusatnya, 8. Maksudnya, iya, atom pusatnya dalam kondisi jumlah elektron valensinya sama dengan 8 elektron. Nah, ingat ya atom pusat, Nak ya, bukan atom yang diikat. Kalau atom yang diikat itu udah pasti oktet. Sekarang pusat. Nah, kita hitung nih. 8 ini ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah dia berikatan dengan Cl, maka nomor 1 salah. Oke, yang nomor 2 memiliki rumus umum tipe molekul AX2E2. Nah, apa tipenya, Nak? AX X3E. Iya, AX3E. Nah, kenapa? Karena ikatannya ada 3, PEI-nya ada 3, dan PEB-nya ada 1. Ini dia. Oke, ini X, ini adalah E. Lanjut, ini salah ya berarti ya. Nah, dari sini bentuk molekulnya apa? segitiga piramida, Miss. Segitiga piramida. Oke, nah betul ya, segitiga piramid atau trigonal piramid. Nah, ini kalian harus hafal bentuk molekul ini. Kan Ibu udah kasih cara mudah untuk menghafal. Ya kan? Di PPT udah Ibu upload kemarin di psikologi. Ibu udah ngasih tahu cara menghafalnya gimana. Nah, jadi nanti kalau ini kalian tahu, begitu di sini lupa, waduh sayang sekali nggak bisa terjawab soalnya. Ya, jadi ini wajib dihafal. Oke. Maka yang benar apa salah? Salah, Miss. Salah, Miss. B. Oke. Kalau bipiramida trigonal atau segitiga bipiramid itu tipenya apa? AX5, Miss. 5. Iya, AX5 ya. Ini untuk AX5. Oke. Mantap. Hibridisasi. Nah, sebenarnya kalau kalian hafal yang tabel itu, ini akan kalian dapatkan dengan tidak usah cara buat proses hibridisasinya, ya kan? Langsung aja nih, kalau yang ingat, kalau hibridisasi sp3 itu ditemukan pada molekul yang tipe molekulnya apa-apa aja. AX, ayo, 4. Kemudian, yaudah 4 ini patokannya. Uraikan kalau X-nya 3, E-nya 1, dan X-nya 2, E-nya 2. Nah, oke. Bisa? Ini kan bisa kalian ingat, nah. Terus kalau yang dia SP3D, nah itu yang dia AX5, ya kan? Pokoknya kalian itu tinggal lihat di tabel yang udah Ibu share di PPT. Oke, maka jawabannya udah dapat yaitu apa? D, Miss. D, Miss. D ya. Nah, kalau ini jelas salah ya. Oke. Sampai sini paham? Paham, Miss. Paham, Miss. Oke. Kemudian ini, lagi-lagi geometri atau bentuk molekul. Jadi geometri itu sama dengan bentuk molekul ya, Nak. Bentuk molekul. Nah, artinya yang bentuk molekulnya misalkan sama-sama linear, siapa? Berarti kalian harus cek option per option. Nah, lagi-lagi tidak dikasih tahu nomor atomnya, maka kalian harus tahu B itu golongan berapa, Cl itu golongan berapa. Ibu nggak akan buat soal yang golongan B. Ya, Nak, ya semua soalnya golongan A. Jadi kalian tenang aja, kalian itu tinggal menghafal golongan A. Oke, BCl3, langsung aja. B itu golongan berapa dan valensinya berapa? Ayo. 3, Miss. 3, Miss. Yes, 3. Nah, kemudian Cl, Golongan 7, Miss. Miss. 7. Next, ini juga B, ini F. F itu? Golongan 7, Miss. Iya, sama ya. Nah, sekarang kita tinggal buatkan molekulnya. BCl3 dan BF3. BCl3 berarti Cl-nya ada di atas, di kiri, dan di kanan. Nah, begitu juga dengan F ya. Atas, kiri, kanan. Oke, kita mulai dari Cl. Perlu berapa Cl-nya untuk stabil? 1. 1, Miss. Oke, perlu 1. Nah, begitu juga dengan F ya. Dia juga, maka mereka ada di golongan yang sama. Maka ini 1, 1 dan 1. Sisanya berapa lagi, Nak? 6, Miss. 6. Oke, ini juga 6.
Dan ini adalah 6 juga. Nah, maka kalau Cl udah ngasih 1, berarti B juga harus ngasih 1. 1, Miss. Sehingga ada nggak lagi sisa valensi B? Nggak ada, Miss. Tidak ya, karena dia udah pas 3. Oke, maka kalau kita buatkan struktur ikatannya, B berikatan kovalen tunggal dengan Cl3. Oke, kita buatkan valensi Cl. Nah, oke. Sekarang kita ke BF3. Apa bedanya BF3 dengan BCl3? Sama, karena sama-sama 7 elektronnya. Sama-sama perlu 1. Berarti ini kita buatkan sama. Ya kan? 7 perlu 1. Ini juga gitu. Oke, kalau F udah ngasih 1, maka B juga ngasih 1. Oke, nah, maka strukturnya pun sama. Ya. Ini 6. Ini 6, ini adalah 6. Oke. Maka tipe molekulnya apa? AX3. Iya, AX3. Nah, udah pasti jawabannya adalah yang A. Nah, AX3 itu apa bentuk molekulnya? Segitiga planar, Miss. Yes, segitiga planar. Nama lain dari segitiga planar apa? Segitiga datar. Segitiga atau trigonal datar ya, Nak ya. Oke, nah, Ibu mau tanya nih, lagi ya. Seandainya kalau SO2 itu apa tipe molekulnya? Hati-hati di sini, Nak. Setiap ada atom O, berarti itu udah ada ikatan kovalen rangkap 2. Kenapa? Karena O sendiri golongan berapa, Nak? O itu golongan berapa? 6, Miss. Ya, golongan 6. Berarti elektron valensinya sama dengan 6. 6 untuk stabil perlu berapa elektron? 2. 2, Miss. 2. Nah, dari sinilah makanya kita tahu bahwasanya ikatan kovalennya yang dibentuk adalah rangkap 2. Lalu S. S itu golongannya sama dengan O ya, yaitu sama-sama 6 elektron juga. Sehingga kalau SO2 kita buatkan molekulnya S-nya 1, O-nya 2. Nah, berarti O-nya perlu 2. Berarti di sini kita buatkan 2. Ini juga 2. Berarti sisa O berapa lagi, Nak? 4. 4, Miss. 4. 4. Ini juga 4. Nah, kalau O udah ngasih 2, maka S juga ngasih Isi 2, Miss. 2. Oke, nah, sehingga sisa valensi S berapa lagi? 2, Miss. 2. Oke, 2 harus berpasangan ya. Nah, maka ikatan kovalen yang dibentuk itu adalah Rangkap Rangkap 2. 2. Oke, rangkap 2 karena nah kita buatkan ikatan yang rangkap 2. Iya, seperti ini. Nah, ini tadi ada, ini sisanya ada ya. Oke, jadi ini harus kalian paham. Ada perbedaannya nanti, Nak ya. Jadi kalau di sini kalian lihat apa tipe molekulnya? AX2E. Oke, AX2E. Nah, kira-kira AX2E ini bentuk molekulnya apa? Bentuk V, Miss. Bentuk V? Enggak. Yakin? Oke, Yes. coba nanti lihat di tabel lagi, Nak ya. Nah, ini akan jadi PR kalian. Coba apa AX2? Jadi kadang ini adalah molekul yang jarang kita temukan, tetapi harus tahu ketika muncul soal seperti ini, nah apa bentuk molekulnya ya? Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini udah berbicara mengenai titik didih. Oke, titik didih ya. Deret senyawa berikut dengan urutan titik didih yang makin rendah, berarti urutan dari titik didih tertinggi ke terendah. Nah, kalau Ibu tanya, Nak, ini untuk menjawab soal seperti ini kita berdasarkan teori apa? Ikatan hidrogen. Oh, ikatan hidrogen. Nah, berarti semuanya harus punya ikatan hidrogen dong. Selain ikatan hidrogen, ada lagi interaksi antar molekul karena Gaya van der Waals. iya, interaksi molekul. Bukan hanya ikatan hidrogen, ada 2 memang, yaitu gaya van der Waals. Nah, ini baru kita pelajari semalam, dan ikatan hidrogen.
Oke, gaya van der Waals dibagi dua, yaitu gaya dipol Dipol dan diposesal. dan gaya London, Miss. London. Nah, dipol-dipol itu terjadi antara sesama Polar. molekul polar. Ini sesama molekul non-polar. Non-polar. Nah, kalau ikatan hidrogen itu gimana? Ikatan yang terjadi antara atom, Hidrogen dengan 3 atom FON. ya, handphone, ingat aja, bukan 3 atom sekaligus, nak ya. Nah, handphone artinya hidrogen dengan F, atau hidrogen dengan O, atau hidrogen dengan N. Nah, oke. Kekuatannya di antara ketiga ini, siapa yang paling kuat? Ikatan hidrogen. Miss. Kedua, Dipol-dipol. Dipol-dipol. oke, dan London. Nah, sehingga kalau makin kuat dia berarti makin tinggi titik didihnya. Pertanyaannya di sini, kalau kita lihat semua ini, ada nggak yang mengalami ikatan hidrogen, nak? Sebengkel. Nggak Nggak ada, ya, nak? Kan senyawanya cuma 3, O2, CO, sama N2. Nah, berarti kita harus tahu nih, ini tergolong polarkah, non-polarkah? O2, polar atau non-polar? Antene tak. Non-polar. Non-polar. Oke. N2 juga gitu kan, nak? Non-polar. Udah jelas nih, simetris dia, N dengan N. Nah, kalau CO, itu ikatannya apa? Polar. Polar, Miss. Polar. Oke, nah sehingga kalau polar, itu pasti mengalami interaksi yang mana? Dipol-dipol, Miss. Iya, Miss. dipol-dipol. Kalau non-polar, itu London. Oke, ini juga London. Nah, sehingga urutan titik didihnya yang pasti yang pertama adalah si CO. CO, ya. Lalu, nah antara O2 dengan N2 ini sama-sama London. Berarti kita memperhitungkannya dari apa, nak? Massa. Dari massa. massa. Oke, kira-kira massa siapa yang lebih besar? Massa O2 atau massa N2? N2, Miss. Yo. Nah, ini nak, kan gini, kalau ada nomor atom, kalau ada suatu atom A, Z, ini nomor massa ya, ini nomor atom. Oke. Jadi, kalau kalian tahu, ini oksigen dan nitrogen. Oksigen itu ada di golongan berapa? 6, Miss. Oke, kita buat oksigen itu ada di golongan 6A ya. Nah, ini oksigen. Kemudian nitrogen itu ada di golongan berapa? 5, Miss. Oke, 5A ya. Nah, nitrogen. Kebetulan mereka satu periode, nak, ya, satu periode. Nah, jadi kalau secara sekilas strukturnya di tabel periodik unsur, yang mana kira-kira masanya lebih besar, yang di kiri atau yang di kanan? Kanan, Miss. Kanan kan? Kanan, Karena dalam tabel periodik unsur itu atom-atom disusun berdasarkan kenaikan nomor atom dari kiri ke kanan dalam tabel periodik dalam periode yang sama. Berarti massa siapa yang lebih besar, nak? O atau N? Miss. Nah, berarti ikatannya lebih kuat O2 daripada N2, sehingga titik didihnya juga lebih besar. Jadi jawabannya yang mana? C, Miss. Yes, C. Hah? Dari urutan yang makin rendah. Makin rendah, Miss. Nggak ada ya? C, Miss. N2. C, Miss. Oh, ini salah berarti soalnya ya. Ini soalnya salah. Berarti ini yang kebalikannya, yang makin tinggi. Iya. Kalau makin tinggi jawabannya adalah C ya. Oke, yang makin tinggi. Gimana sih soalnya nih? Oke, next kita lanjut ke soal yang terakhir. Nah, terakhir ya? Oke, ya, terakhir. Titik didih NH3 lebih besar dibandingkan dengan pH3 dan H2O lebih besar dibandingkan dengan H2S. Hal ini disebabkan antar molekul NH3 dan H2O memiliki ikatan apa? Hidrogen. Oke, soalnya sangat mudah sekali ya. Ya jelas jawabannya hidrogen. Nah, kenapa? Kalau ibu tanya NH3, titik didih NH3 lebih besar dari pH3. Oke, NH3 dengan pH3.
Nah, NH3, PH3, kemudian H2O. Nah, ini adalah H2S. Jadi semuanya ini tanpa kalian buatkan strukturnya pun kalian harus bisa menentukan, oh ini polar, oh ini non-polar. Nah, NH3 itu kalau kita lihat polar atau non-polar? Polar, Miss. Polar, Polar. Miss. PH3 Polar, Polar, Miss. polar. Atau gini aja, nah, cara cepatnya. N itu O golongan 5. Berarti elektronnya 3 nanti digunakan untuk berikatan dengan 3H, maka sisanya berapa lagi? 2, Miss. Ya, 2. Nah, ada nih 2 elektron bebas ya, berarti ini menjadikan dia sifatnya polar. Nah, gitu juga dengan P. P itu golongan yang sama dengan N kan? 3 elektronnya digunakan berikatan dengan H, maka sisanya ada 2 lagi, maka menjadi molekulnya juga polar. H2O udah jelas nak ya, ini adalah polar. H2S gimana H2S? H2S, oke. S itu golongan berapa? S golongan 6, Miss. berapa? 6, oke 6. 2 udah digunakan elektronnya untuk berikatan sama H, maka sisa S berapa lagi? 4. 4 lagi kan, nah, 4 lagi. Nah, ini juga menjadikan molekulnya itu bersifat polar. Oke. Nah, jadi karena semua sama-sama polar, udah pasti mereka juga mengalami dipol-dipol. Ini semua mengalami dipol-dipol, ya, mengalami dipol-dipol. Akan tetapi ada suatu interaksi yang paling dominan. Atau dominan, artinya dia lebih kuat dibandingkan dengan dipol-dipol. Nah, misalkan antar molekul yang berbeda, yaitu NH3 dan H2O. Oke, nih NH3. Karena di dalamnya ada hidrogen, ada nitrogen, ya, handphone. Oke, lihat aja ini. Maka ini udah pasti dia dominannya adalah ikatan Hidrogen. Hidrogen. Nah, kalau ini tidak ada, nah ya, tidak ada unsur salah satu di antara ketiga ini di sini. Yang ada hanya H, maka ini tidak bisa mengalami ikatan hidrogen. Nah, ini juga gitu. Ada H, ada O. Berarti bisa mengalami ikatan hidrogen. Kalau ini tidak ada F atau O atau N, maka hanya dipol-dipol. Ya. Jadi ingat, semua yang mengalami ikatan hidrogen itu udah pasti mengalami gaya dipol-dipol juga. Kenapa? Karena mereka sudah jelas polar, tetapi interaksi yang paling dominan adalah ikatan hidrogennya. Paham? Oke, jadi kalau misalkan ada soal, Ibu tanya. Nah, dalam molekul ini, C2H5OH, ini adalah etanol ya. Di dalam larutan ini ada interaksi apa saja? Ayo, siapa yang tahu? Ayo, interaksi apa aja yang terjadi? Ingat, ada atom C, ada H, ada O, ada H. Kan cuma 3 kemungkinannya. Dipol-dipol, Hidrogen. ikatan hidrogen. Oke. Apa saja? Berarti di sini ada 1 lebih interaksi. Ayo, siapa yang tahu? Dipol-dipol dan ikatan hidrogen, Miss. Yes, bagus sekali. Dipol-dipol dan ikatan hidrogen. Nah, udah jelas nak ya. Ini ada O, ada H. Oke, udah jelas bisa berikatan hidrogen. Kalau udah berikatan hidrogen, pasti dia mengalami dipol-dipol. Kenapa? Karena molekulnya polar. Paham ya? Nah, Paham, Miss. ini soal seperti ini nak, analisis, dan ini nanti kalian temukan di soal-soal UN, ya, dan di soal ujian semester nanti. Oke? Nah, sampai di sini pertemuan kita. Silakan akses psikologi dan kerjakan kuisnya, kalau yang belum mengerjakan ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.